5, 4, 3, 2, 1. Ngobrol asik with alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poltek, kembali lagi di segmen Ngobrol Asik with Alumni episode kedua. Saya Muhammad Umroh. Kali ini saya akan berbincang dengan alumni Politeknik EKPN yang menurut saya seorang yang inspiratif. Oke, telah hadir bersama kita Bapak Atmaji Priyo Sukendo atau yang sering dikenal Bapak Bobby. Ya. Halo Bapak Bobby. Selamat sore. Selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya Pak Bobby? Alhamdulillah sehat. Senang Sehat bisa selalu. berjumpa Pak Bobby. Alhamdulillah, Ya. senang sekali. Ya, Pak Bobby bisa menceritakan atau memperkenalkan diri kepada pemirsa kita tentang diri Pak Bobby dan bagaimana sih kok bisa Pak Bobby itu dikenal dengan Pak Bobby, padahal nama lengkapnya tadi Pak Atmaji Priyo Sukendo. Sukendo. Jauh banget. Oh, Itu ceritanya gimana itu? Jauh ya. Silahkan Pak Bobby. Terima kasih. Terima kasih ya. Senang sekali sore ini bisa ketemu sama teman-teman muda. Saya masih muda juga kan ya. Masih Pak. Masih ya? Masih. Jadi saya gabung di KPN, masuk di KPN tahun 1994. Tahun 94. Kemudian gabung di Mapala BMC, Iya. Balance Mountaineer Club. Gabung juga dengan komunitas yang lain dan mulai awal tahun tuh namanya Bobby, disebut Bobby karena ya biar keren karena dari Gunung Kidul. Kalau di Gunung Aji kurang keren katanya gitu. Terus ada nama-nama yang kemudian disematkan ke kita mulai awal tahun 94. Bobby bahkan sampai sekarang justru banyak yang nggak tahu kalau nama aslinya Atmaji Priyo Sukendo. Itu sih. Sepertinya ketukar jadinya Pak. Ketukar. Pertua saya juga bilang Pak Bobby gitu. Gitu, Pak. Oke. Pak Bobby, Bapak berarti asalnya dari Gunung Kidul? Asli Asli Gunung. Nah, waktu itu alasannya memilih Politeknik EKPN. Waktu itu namanya AEKPN, Akademi Akuntansi EKPN. Apa sih alasannya masuk ke Politeknik EKPN? Kebetulan saat tahun 94 saya lulus itu Dari SMA? dari SMA Negeri 1 Wonosari, Ekamas. Tahun itu ketika lulus dan kebetulan saya tidak bisa diterima di negeri, dalam benak saya sekolah swasta yang terbaik di Jogja. Saat itu brand yang saya tahu, yang saya pahami saat tahun 94 itu hanya ada YKPN di benak, karena kalau akuntansi terbaik di Jogja saat 94 dan semoga sampai sekarang adalah YKPN saat itu. Sehingga saya tes gelombang kedua kalau nggak salah saat itu, karena ada 3 gelombang tes dan bisa diterima itu luar biasa. Karena ada teman saya 3 orang yang nggak diterima di YKPN saat itu. Jadi memang saat itu seleksi luar biasa dan saya bisa masuk karena brand YKPN saat itu yang saya tahu ukuran saya lulus SMA saat itu akuntansi terbaik di Yogyakarta. Semua orang bilang YKPN, sehingga bapak saya memutuskan untuk jual sapi untuk bisa sekolah di YKPN saat itu. Sampai menjual sapi, Pak? Iya. Luar biasa. Terus kenapa Pak Bobby memilih akuntansi? Kenapa nggak jurusan lain? Apakah dari SMA Wonosari memang jurusannya akuntansi atau tidak? Oke. Saat itu saya hanya berpikiran bahwa jurusan akuntansi ini jurusan yang fleksibel dan bisa di-apply di semua entitas organisasi dimanapun. Itu dasar pemikiran saya saat kenapa memilih. Jadi kalau saya besok lulus dari akuntansi, mestinya saya daftar dimanapun, kerja dimanapun, atau bekerja apapun pasti ada manfaatnya. Itu dasar pemikiran saya ketika kenapa memilih saat SMA dulu, lulus SMA. Oke, berarti alasannya memilih akuntansi karena kemungkinan untuk bekerja itu sangat besar. Iya, ada peluangnya jauh lebih tinggi. Dan pada saat itu untuk kuliah akuntansi hanya terbayang di benak Bapak YKPN. Iya. Berarti pada saat itu image-nya kalau kuliah akuntansi di YKPN. Brand, ibaratnya sekarang namanya brand di teman-teman saya dan di lingkungan kami itu YKPN. Siap.
Kalau saat ini Pak, ketika setelah lulus kemarin, Ya. Pak Bobi itu memulai karir dari mana? Sebagai apa sampai saat ini itu sebagai apa? Oke. Mohon ceritakan perjalanannya kepada kita, bagaimana lika-likunya seperti itu. Panjang ya? Gak apa-apa ya? Gak apa, Oh, iya. Karena sejak tahun 94 begitu saya lulus, saat itu ada reformasi ya, ada gejala reformasi 98. Betul Pak, betul. 98, 98 itu saat itu begitu saya wisuda kebetulan ada banyak sekali tawaran karena saat itu YKPN memang didatangi ya perusahaan-perusahaan untuk rekrutmen itu kita tinggal pilih nih A, B, C, D, E, F, G, I, J, banyak sekali peluang-peluangnya saat itu. Dan juga pas juga kebetulan dibutuhkan ASN untuk Pemkab Gunung Kidul di jurusan akuntansi. Oh, oke. Dan kebetulan itu surat lamaran pertama kali. Saya tuh ingat ada 2 lamaran yang saya kirimkan. Yang satu nggak dipanggil, kemudian yang di ASN ini justru malah yang dipanggil. Kemudian tes, kemudian alhamdulillah saya lolos. Akhirnya tahun 98 itu saya bergabung dan ditempatkan pertama kali di sebuah kecamatan di Gunung Kidul, di Kecamatan Panggang. Nah, saat itu memang kalau boleh jujur, reward sebagai ASN belum se-worth it saat ini. Sehingga dibandingkan dengan teman-teman saya yang daftar di swasta dan diterima, mungkin 1:5 saat itu. Nah, tetapi kemudian saya berpikiran, ini ada peluang nih, ada opportunity. Di samping threat, ancamannya saya nggak punya banyak cukupan materi. Ya. Tetapi ada peluang, ASN itu ada waktu yang saat itu jam kerjanya sampai 2:30. Kemudian ada peluang juga ketika saya kebetulan pengen belajar berwirausaha saat itu, berarti aku punya peluang nih. SK sebagai ASN bisa aku berikan ke bank untuk modal kerja. Sehingga saat begitu bergabung masuk, peluang itulah yang saya gunakan. Kemudian memulai untuk usaha, bahkan saya tidak pernah ganti motor Mas sampai sekarang. Waktu itu mulai usahanya pertama kali apa? Nah, untuk pertama kali kemudian karena tetanggaku itu seorang yang mempunyai kemampuan las. Aku berhutang pertama investasi itu untuk mesin las. Bengkel las, kemudian kerja sama dia, kemudian berkembang, ternyata belajar berwirausaha itu enak, asik, ada sesuatu yang tiap hari kemudian kita kerjakan, kemudian berkembang lagi, utang lagi, kemudian apa itu namanya, PlayStation yang kita tutup karena mungkin hanya 1 tahun, karena rental PlayStation pernah saya tutup karena saya merasa kurang srek aja. Kemudian dan yang lain kita banyak coba, yang kecil-kecil yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan modal kita, tetapi selalu bergerak, selalu mencoba 1 hal, 2 hal, kemudian mengasah ilmu wirausahanya kita dan juga basic ilmu akuntansi luar biasa sekali membantu kita untuk menjalankan sesuatu yang kecil, memulai, kemudian menemukan kendala, menemukan masalah, menemukan bangkrut beberapa kali. Jadi saya juga sempat setelah jalan 1-2 kemudian meningkat hutangnya untuk bikin sebuah pabrik pengolahan batu kecil gitu. 2 tahun ada kenaikan BBM, ada pesanan dari Korea saat itu 2 kontainer gitu, diklaim nggak bisa karena nggak masuk spek, langsung tutup. Modal terakhir saat itu karena naik BBM dan sebagainya. Itu tahun berapa itu? Sekitar 2002. 2002. Ya. Sambil kita istilahnya sebagai ASN kita tetap mengabdi. Kemudian saya pindah 2002 itu saya pindah di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Bekerja di situ. bekerja di sana di bagian keuangan, di bagian anggaran. Itu sesuatu yang kita pelajari secara keilmuan birokrasi. Kemudian kita mengabdi di sana, ilmu yang kita dapatkan kemudian bisa kita apply juga di dunia wirausaha. Betul. Sambil kita asah dan menikmati proses walaupun itu
gagal, jatuh, bangun lagi, gagal, tetapi memang itulah sebuah proses yang harus saya nikmati. Nah, berarti pada saat itu Politeknik EKPN banyak dilihat oleh perusahaan karena sampai merekrut langsung lulusannya. Nah, Pak Bobi, dari cerita Pak Bobi tadi menarik karena Pak Bobi selain memilih menjadi ASN, tetapi juga berusaha, memulai menjadi pengusaha juga. Nah, ini menarik Pak, karena saya pernah bertukar pikiran dengan kakak saya. Dia bilang, kalau yang namanya lulusan akuntansi atau akuntan itu memang orangnya pendiam. Gak banyak ngobrol atau berinteraksi dengan orang. Nah, ini menarik. Pak Bobi lulusan akuntansi tetapi memiliki jiwa usaha, entrepreneur, wirausaha. Nah, bagaimana bisa seorang Pak Bobi yang lulusannya akuntansi, basicnya akuntansi, tetapi memiliki jiwa usaha? Nah, saat ini Pak Bobi, saya dengar juga memiliki usaha kafe gitu ya, warung, kemudian kebun hydro milik. Nah, bisa ceritakan kepada kita bagaimana Bapak memulai usaha yang saat ini dan sebagai sekarang menjadi manajer di sebuah bank BMT, bagaimana Bapak memulainya walaupun sedang bekerja di ASN di Pemkab Gunung Kidul. Ya, terima kasih. Memang sebagai akuntan itu kesan seperti itu bolehlah dipesankan seperti itu. Tetapi sebagai seorang pribadi tentu tidak bisa digeneralisir ya. Maksud saya begini, artinya basic akuntansi ini ketika dikombin dengan bagaimana sih belajar berkomunikasi yang baik, bagaimana sih memahami perubahan zaman, itu menurut saya sebuah tuntutan. Tetapi basic accounting ini menurut saya ilmu yang sangat ideal dan utama. Karena bagi saya accounting itu kan soal sesuatu mengatur hal finance, bagaimana mengatur cash flow, bagaimana outlook ke depan. Anak-anak saya yang generasinya sudah 4.0 ini menjadi sesuatu yang vital menurut saya ilmu akuntansi ini, karena justru semangat wirausaha ini kan semakin industri gigs ini semakin terbuka lebar. Betul. Dan kita harus ke arah sana. Betul. Nah, ini tantangan juga bagi kampus manapun tentunya untuk bisa bagaimana sih untuk memprovide kebutuhan milenial, bagaimana sih kebutuhan milenial ini terpenuhi, dan saya pun juga, saya pribadi mau nggak mau harus menyesuaikan. Walaupun usia saya sudah 40 sekian, tapi saya harus belajar dari justru anak saya misalnya. Saya sangat belajar bagaimana sih perkembangannya sekarang, apalagi kebutuhannya apa sih kalau kamu sekolah dan lain sebagainya. Karena memang wirausaha ini adalah salah satu entry point untuk perkembangan pribadi kita masing-masing. Apalagi ada basic ilmu akuntansi misalnya, ini menurut saya kombinasi yang luar biasa untuk menghadapi tantangan yang makin majemuk, makin besar, dan makin kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi itu yang kemudian saya juga belajar di diri saya, kemudian saya terus mengasahnya itu. Jadi tahun 2011 saya kemudian dengan teman-teman saya tidak perlu modal banyak. Karena begitu bangkrut saya kan nggak punya modal, karena saat itu pabrik pengolahan batu itu saya jatuh. Ada hutang gede, kemudian saya tetap harus, tapi bagaimana ya, saya pengen bangun usaha tanpa modal. Saya kemudian ada teman-teman, saya jualan batik juga saat 2010. Saya jualan batik, ada teman alumnus juga yang di Semarang, di Solo, namanya Mas Yanwar. Itu dia bantu saya luar biasa. Ini kamu jual, kasih tempo 30 hari. Nah, saya jual di Gunung Kidul. Saya juga bikin marketing di bawah saya gitu. Saya tempo 20 hari. Lumayan tuh. Terus kemudian saya nggak punya modal, mau bikin BMT, akhirnya sharing. Ngajak teman-teman banyak berjejaring di tempat saya, dimulai dari teman saya, sahabat saya, dikumpulin. Saya hanya modal 1,5 juta rupiah saat itu. Saya tidak bohong, 1,5 juta rupiah. Saat itu 2011 untuk membangun BMT ini.
Kemudian saya kumpulin banyak orang, teman-teman, ide kita jual ke teman-teman yang satu frekuensi. Yuk kita bangun membuat manfaat bareng-bareng dan semoga berkah. Kemudian kita istiqomah terus 2011 dengan karyawan 3 saat itu juga di daerah di Panggang sana, ngontrak kecil gitu, tapi istiqomah terus menerus. Gaji saya pinjam bank untuk nambah modal dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai membangun jejaring, membangun produk, kemudian membangun brand, kemudian memaintain karyawan, membangun tim. Disitulah saya belajar bagaimana memanage sebuah produk, bagaimana memanage SDM, membangun tim, karena yang paling penting ternyata saya belajar di BMTBSM ini adalah bagaimana mengelola sebuah nilai budaya kerja. Jadi saya menempatkan nilai-nilai budaya kerja yang kemudian kita asah setiap hari. Kemudian bagaimana ini saya dorong untuk tetap tumbuh. Ada growth, progress, dan sukses, itu semangat kerja kita. Kemudian nilai budaya kerja kita dorong walaupun kita di kampung, walaupun kita di desa, tetapi mapping potensi itu menjadi salah satu yang pertama. Apa yang kebutuhan saudara-saudara kita di desa ini kita sediakan, walaupun kecil-kecil, tetapi kalau kuantitinya banyak akan menjadi gede, manfaatnya juga banyak. Hal sederhana itulah yang kita bangun, dan alhamdulillah ini kita sudah beberapa produk yang bisa untuk membantu dan mensolusikan masalah-masalah teman-teman UMKM, termasuk memberikan solusi soal investasi misalnya, bagaimana juga kami membangun jejaring dengan banyak mitra-mitra bank untuk dana talangan misalnya, dan sebagainya. Yang ini adalah energi yang kita bangun dan kita dapatkan ketika kita tentu mau belajar akan perubahan zaman ini. Kemudian saya juga saat ini tentu masih aktif di ASN, dan itu adalah pengabdian kecil saya untuk setidaknya memberikan warna dan ruang ke pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Saat ini juga relate juga saya dengan akuntansi, karena kebetulan saya juga di pelayanan dan keberatan pajak daerah. Jadi tentu ini sesuatu yang relate juga dengan aktivitas kampus saya. Berarti Pak, yang namanya kerja dari lulusan akuntansi itu nggak harus kerja di ASN, Pak, atau nggak harus kerja di perusahaan. Harus lulusan akuntansi juga bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Begitu ya Pak ya? Itu harapan saya, semoga. Itu harapan saya. Karena memang peluang kerja, kalau kita ngomong peluang kerja itu sekarang, kalau kita katakanlah kerja kantoran, itu 1 banding sekian. Tetapi ketika kamu pengen wirausaha kan, iya komitmen kita kan. Siapapun dengan dunia yang sekarang ini untuk memulai sebuah wirausaha ini bisa. Dari kamar bisa, dengan gadget kita bisa. Dan juga perlu diingat ya, ini profesi ini saat ini ribuan profesi yang 5 tahun lalu nggak ada. Chat GPT ini kan sudah menimbulkan peluang pekerjaan baru, walaupun mematikan banyak juga peluang usaha yang sudah ada. Artinya bagi saya, pergerakan zaman ini pasti anak-anak milenial luar biasa. Artinya insight-insight dari kebutuhan mereka justru yang menjadi inputan generasi kolonial kayak saya ini. Generasi kolonial kayak saya harus banyak belajar kayak sampean. Serius, saya setiap hari harus belajar sama sampean, karena untuk memprovide kebutuhan ala milenial, kami harus tahu. Untuk saya bisa menyediakan ketika saya bermental wirausaha misalnya. Bahkan di ASN pun saya juga harus berubah layanan saya sesuai kebutuhan zaman. Artinya kalau kita tidak berubah, ya jadi dinosaurus yang punah. Betul. Yang ada cuman komodo. Jadi komodo kan kita, supaya bisa bertahan dari sekarang. Nah, ini relate banget dengan saya kebetulan di pajak. Kemudian ketika saya berwirausaha, akhirnya saya walaupun kecil tapi saya itu selalu mengeksplorasi diri.
Saya juga dengan teman juga membangun tadi beberapa booth spot selfie kecil di sebuah wahana. Saya menjadi nyempil salah satu bagian. Tetapi setidaknya saya juga memberikan ruang lapangan kerja bagi sekitar 10 orang untuk di Luar tempat biasa. wisata itu. Kemudian juga ada warung, jangan dibilang kafe mas, warung-warung beverage. Saya tidak menyediakan food, Jadi menyediakan apa? minuman saja. Oh. Lebih praktis, lebih cepat karena ini kan saya tidak bisa fokus 100%. Sehingga saya harus memilih bisnis pun yang kira-kira bisa kita shiftingkan, kita alihkan ke orang lain, bisa kita delegasikan lebih nyaman. Tetapi karya inilah yang penting. Karena bagi saya jangan sampai kita diam. Tetapi juga jangan semata-mata soal uang. Ini soal apa ya? Sebuah spirit saja. Bagaimana kita membangun manfaat untuk orang lain. Saya yakin nanti manfaatnya akan feedback ke kita. Walaupun besar kecil itu bukan kita yang menentukan. Itu besar dan kecil itu urusan Tuhan, soal rezeki. Tetapi untuk istiqomah berusaha itu sebuah kewajiban. Itu tuh prinsip kita. Baik Pak, kita kembali ke Poltek tadi. Nah, Bapak ini kan seorang seorang ASN dan juga seorang wirausaha, memiliki perusahaan, mengelola perusahaan. Nah, apakah ada dosen atau mata kuliah atau di lingkungan Politeknik KKPN dulu yang menginspirasi Bapak menjadi seorang wirausaha atau bisa mengelola perusahaan sampai saat ini? Ya, terima kasih. Jadi ketika saya masuk 94-97 itu memang lingkungan ambience-nya YKPN yang teman-teman saya terutama itu mungkin sebagian besar itu dari keluarga wirausahawan, sehingga saya menilai saat itu ternyata menjadi pribadi wirausahaan orang tuanya teman-teman saya ini, aku lihat sering komunikasi dengan orang tuanya, artinya waktu luangnya, kemudian secara penghasilan juga berbeda dan lain sebagainya, itu menjadi kegelisahan saya saat itu. Di samping juga kuliah dan wirausaha, kuliah wirausaha saat itu yang nyantol. Tetapi yang paling saya ingat adalah praktikum. Praktikum akuntansi di lab praktikum saat itu namanya. Itu bagi saya sangat inspiring untuk saya aplikasikan baik di usaha kecil saya. Saya jangan usahanya gede, Mas. Enggak ada yang gede. Tapi saya jalankan dengan serius walaupun kecil. Itu yang justru nyantol sampai sekarang. Praktikum di akuntansi, karena saat itu memang konon menurut cerita silabus dan bahannya itu digunakan di banyak universitas. Dan itu sangat ya nyantol banget. Berarti benar ya Pak bahwa mata kuliah atau kurikulum bahan ajar di Politeknik KKPN itu sangat aplikatif di dunia usaha. Sangat aplikatif. Tidak saja di dunia kerja tapi juga di dunia usaha. Betul sekali. Baik. Nah, Pak, terakhir nih Pak. Oke. Saya minta Pak Bobi menyampaikan kepada pemirsa kita, Sobat Poltek, mahasiswa Politeknik KKPN, pesan atau kepada mereka, apa sih yang harus anak-anak atau adik-adik kita ini kembangkan, entah itu hard skill atau soft skill-nya untuk mengembangkan karir di dunia kerja ataupun bagi mereka yang ingin memulai berwirausaha seperti Pak Bobi. Ya, terima kasih. Tentu bagi teman-teman, bahkan mungkin anak saya juga sudah lagi kuliah. Iya. Yang pertama, nikmatilah masa mudamu. Betul. Kamu harus merasa nyaman dan nikmat dengan duniamu saat ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan skill, ketika kita kuliah di akuntansi itu wajib kita harus belajar dan tahu. Tetapi soft skill saat ini adalah keterampilan komunikasi, itu menjadi salah satu kunci sukses. Bagaimana kita pitching yang baik, yang mungkin tidak kita peroleh di kampus, itu tentu menjadi sebuah ruang pembelajaran baru. Kemudian kita harus sadar bahwa tahun-tahun ini, milenium ini bergerak begitu cepat, sehingga profesi, kemudian pilihan-pilihan hidup, ragamnya udah luar biasa banyak. Tidak hanya kayak saya nih, konvensional, tidak hanya, mohon maaf, bahwa yang mapan itu adalah profesi X, Y, Z. Tidak. Bagi saya semua profesi itu
baik dan mulia. Betul, betul. Apalagi saat ini profesi itu sangat terbuka lebar dan ruang-ruang. Dulu tidak ada afiliator TikTok, tidak ada YouTuber, tidak ada pengusaha penjual online, lapak-lapak online dan lain sebagainya. Ini tentu juga walaupun kuliah di YKPN, harapan saya juga harus memahami dan kalau bisa mengerjakan. Dan seandainya ruang-ruang ini diberikan atau ditambahkan oleh kampus manapun, tentu ini menjadi sesuatu yang wow banget, dan saya yakin itu menjadi sebuah harapan baru bagi teman-teman anak-anak kita kalau milenial untuk makin lengket dengan YKPN. Sehingga ruang-ruang ini tentu yang menjadi tantangan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak zaman sekarang. Mungkin itu Mas. Mungkin terakhir lagi nih Pak. Tadi Ya. sebenarnya tadi udah pesan untuk mahasiswa kita. Ya. Nah tadi sebenarnya juga di akhir tadi Pak Bobi menyentil berhubungan dengan kampus. Ya. Nah pesan dari Bapak Bobi sebagai alumni Politeknik KPN untuk kampus, untuk Politeknik KPN, untuk kepada kami sebagai akademisi, apa sih yang harus dilakukan oleh kita untuk menghadapi perkembangan zaman, untuk menjadikan lulusan-lulusan Politeknik KPN itu berkompetitif di dunia kerja ataupun dunia usaha. Oke. Sebagai bahan usulan dan harapan mungkin ya dari alumnus, tentu saya juga berharap kampus lebih memberikan ruang kepada adanya. Saya yakin zaman ini sudah berubah. Dan ini ruang-ruang bagi kaum-kaum milenial ini mungkin kalau kita memberikan, kalau tidak bisa kurikulum, atau juga sebuah bahan pembelajaran baru tentunya yang relate dengan kebutuhan anak muda zaman sekarang, tentu akan makin melengketkan brand YKPN yang sudah terbranding luar biasa hebat ini sejak saya dulu tadi di awal. Jadi ini harapan saya brandnya sebisa mungkin sama dengan dulu. Tetapi tantangannya adalah bagaimana memberikan ruang ini untuk bisa diterima. Dan ini tantangan, dan saya berharap dosen-dosen muda kayak jenengan yang bertanggung jawab. Karena saya aja belajar sama anak saya. Dan saya pasti akan belajar lebih banyak dari dosen-dosen muda ini untuk memahami dan memenuhi kebutuhan akan pendidikan di era tantangan. Mungkin ini. Baik, saya. Terima kasih Pak Bobi. Jadi saya berharap dengan siap Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Bobi atas sharing sessionnya pada segmen kali ini. Mungkin itu saja. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Matur suwun, semoga bermanfaat. Amin.